Ada yang masuk. Aduh, ini Jangan sambil live lagi Bun ya? Bukan, jadi ada yang nelpon gitu. Balik lagi di kameranya Bun. Ini WhatsAppnya Bunda ada yang ini laki-laki dari sibuk juga Abi ya? Bentar Mbak. Kirain Abi telepon. Nggak ada Abi kok Abi pula kau Mbak. Tahu pula kok Abi. Gimana caranya gimana Mbak? Mana yang tadi? Tadi Bun. Yang mana tadi Mbak? Rotate dulu Bun, rotate. Diki ajarin Diki. Diki ajarin Wak, ajarin Wak. Mana yang bentuk-bentuk yang tadi bisa berbelok-belok Mbak? Di slide dari sebelah kanan atas HP, terus rotate. Entah apa pula laki-laki ini nelpon aku. Mengganggu aja. Abi ini. Bukan. Ganteng ya Bun, pasti Bun. Hah? Laki-laki ganteng ya pasti. Ngelem tadi ewong kali ah. Abi, yolo, Abi. Bentar Mbak. Ini kayak mana tadi? Mengganggu pula laki-laki itu ya. Kayak mana pula laki-laki, aduh. Sibuk nelpon kegatalan. Coba bentar Mbak. Kok mana tadi Mbak yang itu Mbak yang bisa dibolak-balik tadi Mbak kameranya Mbak. Di mana posisinya? Apa yang aku klik? Aku klik ke layar aku. Dari kanan atas HP Bun, dari kanan atas HP di HP. slide ke bawah. Tadi bisa. Kok sekarang nggak Slide ke bisa? bawah, klik rotate-nya, klik lagi. Nah ini. Nah, udah belum? Nah cantik kali ini udah. Udah. Potong lagi Bun palanya. Nah, Agak mundur dikit aja Bun. Nah udah. Itu Bun. Oke. Udah laki-laki Abinya udah diinin Bun. Udah Mbak, gak usah ngomong Abi Mbak. Kau pun gelantaman Mbak. Ntar gak selesai lagi kameranya ini. Cepetan. Udah mau lapar ini aku. Ku cabut nanti masker kau. Aku ABC Bun. Aku ABC. Oh ABC juga anak-anak Bunda Korla. Ya Allah di mana-mana Bunda Korla ya. Iya di mana-mana. Satu hari Bunda melahirkan 1.000 manusia. Ya apalagi nih Mbak. Pertanyaannya sayang anak Bunda. Bun, kalau misalkan minimum upah kerja di Indonesia perlu dikaji nggak Bun menurut Bunda? Gimana? Kalau minimum upah kerja di Indonesia perlu dikaji nggak Bun? Itu juga perlu dibahas. Jadi tidak sembarangan memberikan upah kepada kayak misalnya di Jerman, Bunda upahnya misalnya ada. Sekarang yang jadi pertanyaan Bunda, ada nggak kerja yang 6 jam, lalu ada yang 8 jam, seminggu 3 kali atau seminggu 5 hari. Jadi semua harus tertata, teratur. Jadi kita jangan jadi negara yang seakan-akan tidak mempedulikan jam kerja. Lalu pekerja itu suka hati aja menggajinya, suka aja menyuruhnya. Itu juga nggak boleh. Itu juga bukan bagian dari keadilan, Mbak. Jadi harus punya rasa juga, punya tanggung jawab. Jadi nggak bisa kita nyuruh orang kerja 24 jam, nggak ada istirahatnya. Kalaupun dia lembur harus ada tambahan gaji dan juga harus sesuai dengan kerjaannya. Kalau misalnya dia kerja cuma seminggu 3 kali, ya bisa jadi misalnya sebulan 3 juta. Atau yang full bisa 5 juta. Itu untuk ukuran buruh ya Mbak. Itu untuk ukuran buruh. Mungkin kalau misalnya itu udah mungkin kalau misalnya kerjanya cuma seminggu 3 kali. Kayak saya kalau dirupiahkan saya 16 juta. Ya kita jangan bandingkan euro dengan rupiah. Itu udah jauh kali. Hitungannya udah nggak bisa kita samakan. Jadi kayak disesuaikan juga. Apa Mbak itu UMR-nya itu udah ribet aku udah gini. Nanti dipotong-potong ya Mbak. Iya Bun. Iya. Bun mau dikit lagi Bun. Kepalanya ujung kepotong lagi. Iya harus disesuaikan juga. Jadi nggak bisa kita misalnya orang yang lulusan dari udah sarjana tiba-tiba dia kerja di suatu perusahaan atau apa gitu gajinya cuma 2 juta 3 juta kan nggak mencukupin kebutuhan dia Mbak. Sekarang kita harus perhitungkan juga sewa rumah berapa per tahun atau per bulan. Kebutuhan mereka makan itu berapa. Jadi kalau di Jerman itu kalaupun dia tidak boleh gaji di bawah dari sewa rumah. Itu nggak boleh. Jadi memang udah diperhitungkan. Kalau dia kerja kayak Bunda, kerjanya hanya Teilzeit itu kayak misalnya seminggu 30 jam. Nah tetap dia di atas 1.000. Tidak boleh di bawah 1.000. Kalaupun di bawah 1.000 mentoknya paling 900. Nah Indonesia lihat dia harga rumah berapa. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang ribet ya Mbak. Karena kan sekarang di Indonesia juga orang sewa rumah harga nggak tentu. Iya.
Iya kan, jadi banyak yang perlu diperbaikin, perlu ditata gitu. Terus kalau nggak bisa bayar diusir, tidur di jembatan, ya kan. Jadi Indonesia itu memang perlu penataan lagi, Mbak. Ini buat pemerintah Indonesia harus lebih menata lagi. Jadi semuanya harus ada aturannya, tidak bisa menyembarangin harga-harga makanan. Harus menyamakan, kalaupun di supermarket disesuaikan dengan penyewaannya, harga rumah itu dengan ruangan luasnya seberapa. Jadi bisa dilihat dari gaji mereka, bisa dilihat dari pengeluaran mereka. Kalau misalnya mereka sewa rumah sebulannya 1 juta, uang makannya aja sebulan berapa, ya itu harus itu juga. Jadi sebenarnya ini masalah yang komplit. Jadi kayak masalah yang harus bener-bener dicari solusinya, solusinya, Mbak. Ilusi. Apa ilusi? Nyanyi dong. Instruksi. Somasi. Gitu loh, Mbak. Apalagi, Mbak? Bun, gimana, Bun? Kan ada hashtag kabur aja dulu. Mbak pernah diewong. Katanya pernah diewong. Coy. Maghrib, Bun, lagi maghrib. Coy, astagfirullahaladzim, ya Allah. Coy. Udah, Mbak, apa lagi? Mau nanya apa lagi? Bun, itu kan kata wakil menteri bilangnya katanya kalau mau kabur aja sekalian, gak usah balik lagi. Komen Bun mana? Ya, kalau menurut Bunda itu kalimat yang tidak wajar. Kalimat yang ada rasa sebenarnya nggak boleh. Jadi itu kayak itu nggak boleh kalimat itu. Ya, maksudnya seorang yang punya pendidikan yang tinggi, tapi kalimat itu menurut saya tidak logis ya, Mbak. Maksudnya harusnya dia lebih bijak dalam menjawab. Ya, pergi aja dengan mencari ilmu. Nanti kembali lagi, mungkin lebih sopan. Tapi kalau misalnya pergi jangan kembali lagi loh. Mereka kan warga Indonesia. Mereka punya hak kapan waktu mereka pulang. Kecuali kalau mereka tidak punya warga Indonesia lagi, misalnya mengganti paspor. Tapi kan mereka punya keluarga dan tidak ada larangan orang mau keluar negeri balik lagi gitu, nggak boleh, nggak, itu nggak ada sebenarnya. Tapi saya nggak tahu ya apakah itu kalimatnya candaan, apa kalimatnya itu unsurnya kemana arahnya lalu kesel kayaknya, Bun, emosi. Atau mungkin dipelintir sama netizen, kita kan nggak tahu, Mbak. Kacamata Mbak kok gede kali sampai nggak nampak alisnya. Gede kali kacamataku ini, Bun. Ada satu lagi nih, Bun, aku nanya. Terus kalau misalnya ada usulan jadi dui keluarga negaraan, 2 keluarga negaraan nih, jadi tuh usulannya Bunda warga negara Jerman sama warga negara Indonesia, gimana tuh? Katanya bakal ada kayak begitu, Bun. Ya, saya juga pernah dengar kasus masalah itu. Kalau misalnya kalau misalnya dia masih bisa memegang 2 negara ya, tapi kan itu persoalannya nggak segampang itu. Sekarang kalau misalnya dia punya paspor Jerman, lalu dia bisa megang paspor Indonesia. Iya, jadi Bunda tuh kan udah tinggal di Jerman. Nah, Bunda warga negara Jerman sama... Enggak, saya nggak warga negara Jerman. Warga negara Indonesia ini Bunda tetap bayar pajak. Tetap bayar di Indonesia. Bunda tetap bayar pajak di Indonesia. Tapi saya kerjanya di luar negeri. Iya. Ya nggak adil dong. Bunda juga warga negara sana gitu. Yang itu nggak bisa. Kalau kayak gitu itu nggak adil. Karena kan kita cari makannya di luar. Kecuali kalau ketika saya di Indonesia lalu saya bayar pajak, itu wajar. Tapi kalau ketika saya di luar negeri, saya kerja di luar negeri, terus potong pajak sini, potong lagi pajak Indonesia, itu nggak masuk di akal. Itu udah terlalu, itu namanya udah di luar dari konteks. Itu bisa dibilang kayak apa yang nggak bisa. Begitu pula aturan dalam pemerintahan orang yang kan ya. Jadi ya jangan menyalahkan masyarakat lalu dengan ancaman atau dengan denda. Itu kan ibarat kata secara tidak sengaja, secara apa ya, kayak ini tega banget. Mereka cari makan di luar negeri, mereka udah bayar pajak di luar negeri, mereka sudah mencari lapangan kerja di luar, lalu mereka dikerja di luar, mereka harus pajak Indonesia. Lah, itu udah lain lagi, Mbak. Kalau menurut saya ini bahasa saya, Mbak. Ini mungkin banyak kali orang-orang yang di luar negeri tidak sependapat dengan hal ini. Kecuali mereka tinggal di Indonesia, mereka kerja di Indonesia, mereka bayar pajak di Indonesia, itu boleh. Tapi kalau misalnya mereka kerja di luar negeri, kayak saya kerja di luar negeri, saya bayar Jerman, saya udah dipotong pajak sama Jerman, dipotong pajak lagi di Indonesia. Loh, nggak ada haknya. Gitu. Iya. Kalau misalnya katanya untuk jadi paspor 2 tapi tujuan jurusannya ke sana, mendingan nggak usah. Toh juga saya bisa pulang kapan saya mau.
dan nggak ada larangan, Mbak. Jadi kadang-kadang kita juga harus memberikan, kalau kita mengeluarkan suatu hukum, suatu undang-undang, tolong dipikirkan lebih dalam, tolong maksudnya tolong dipikirkan lebih. Jadi tidak bisa kita mengeluarkan undang-undang yang tidak sesuai gitu loh. Itu kan nggak sesuai. Jadi harus lebih diteliti lagi, dipertimbangkan lebih ini. Jangan hanya sekedar mengeluarkan undang-undang tapi malah merugikan masyarakat. Kan harus sesuai. Kita juga nggak boleh terlalu kayak manusia ini kan bukan keledai. Iya. Bukan sapi peras. Kesana, jadi kita larinya ke sana jatuhnya kan, pemikiran jadi ke sana. Kita kan harus menjaga hak, kita harus menghargai hak asasinya dia, tenaganya dia, sumbangsi pasinya dia. Kita nggak bisa sewenang-wenang memperlakukan manusia, Mbak. Di agama juga dilarang dalam hal ini. Agama mana yang membolehkan menyiksa manusia atau membudak manusia semau kita? Nggak boleh. Hukum-hukum itu kan sudah ada. Kita melihat dari hukum Alkitab. Turunnya Alkitab itu untuk mendidik manusia. Dan manusia mencontoh. Undang-undang ini juga harus diambil dari Alkitab, Al-Quran, apa gitu. Itu harus diambil. Karena supaya ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Jadi nggak bisa kita bikin undang-undang semau kepala kita, Mbak. Kita harus itulah gunanya MPR. Harus ada musyawarah, harus ada pertimbangan-pertimbangan, mengambil lagi hak asasi manusianya, toleransinya lagi diambil, kemanusiaannya lagi diambil. Jadi nggak bisa kita memberikan undang-undang semau kepala otak kita, nggak bisa. Walaupun dia seorang pejabat, nggak boleh kayak gitu. Pejabat itu adanya karena masyarakat yang mendukung. Karena ada suara masyarakat. Jadi masyarakat juga harus berhak untuk menentukan, juga memberikan support. Kalau nggak sesuai dengan kalau nggak sesuai dengan kepala masyarakat ya nggak bisa juga itu keputusan diambil semaunya, Mbak. Begitu ya, Mbak. Ya, Mbak, saya cantik nggak, Mbak? Mbak, aku ngomong sama kok kemana-mana matanya, Mbak ya. Lama-lama. Aku ada tanya pertanyaan tambahan ini, Bun. Tanya apa? Halo Bunda, apa Halo. kabar? Gigi kau di depannya jarang sendiri. Mau gigi kelinci nggak jadi Bun? Enggak masalah, saya pakai gigi palsu aja. Tanya apa ini? Bunda, aku mau nanya dong, update kan di Indonesia Bunda Korla bangun rumah ya untuk pensiun. Yang mana? Yang dibangun sama Loh, Ivan ini Gunawan. pertanyaannya kok langsung ke free part rumah Bunda pula? Ini mau jebakan Batman? Itu emang Bunda persiapkan buat nanti pensiun. Iya, buat masa tua. Tapi kan itu belum pasti karena kan Bunda untuk saat ini memang Bunda nyaman tinggal di luar negeri. Kalaupun rumah itu kan rumah dari Ivan. Jadi kapan Bunda ke Indonesia bisa Bunda tinggal rumah Ivan. Ya kan? Karena kan itu atas nama Ivan. Jadi kalau Bunda nanti di Indonesia, karena kan menurut Bunda mungkin Bunda biar bisa hidup kalau misalnya nanti masa tuanya Bunda bisa, atau Bunda lagi pulang ke rumah Ivan punya rumah sendiri kan lebih enak gitu loh. Oh, jadi kalau misalkan Kalau masa tua bisa juga misalnya Bunda ketika masa tua nanti ketika Bunda dapat uang dari pemerintah Indonesia, kan ada uang rente tadi yang saya bilang uang pensiun. Karena setiap pekerja di Jerman ini tidak hanya cuman pokoknya yang bekerja di pemerintahan, tidak mereka aja yang mendapatkan uang pensiun, tapi masyarakat biasa yang kerja di buru-buru, di restoran segala macam, mereka juga dapat. Nah, Bunda juga bagian dari itu. Jadi ketika Bunda kan buru restoran. Ketika Bunda masa tua, aku bisa minta uang itu, aku tinggal di Indonesia, nanti uang itu akan ditransfer melalui bank. Jadi setiap bulannya akan ditransfer ke bank, uang dari pensiun tadi. Ya, nanti bisa Bunda ambil di Indonesia. Atau Bunda tinggal di Jerman juga masa tuanya. Ini belum pasti apakah Bunda tuanya di Indonesia. Tapi kalau menurut Bunda tuanya di Indonesia kan Bunda bisa jadi ratu. Bisa Bunda gaji orang rumah. Tapi kalau di sini kan Bunda bergerak sendiri lebih sehat. Iya, Bun. Tapi kalau berarti itu rumah Munduran dikit, Bun. Palanya kepotong lagi. cakep. Berarti itu rumah ibaratnya hadiah ya dari Kak Igun buat Bunda. Iya. Ibaratnya kayak gitu. Berarti kalau misalkan Bunda balik ke Indonesia udah nggak pusing tuh mikirin rumah. Enggak, di Medan juga udah ada rumah. Lebih ke kayak gitu. Tapi jadi nggak tidur di atas pohon. benar. Nggak tidur di atas pohon.
Nggak bergantungan di bawah jembatan, Mbak. Nggak jadi ini Ivan lagi Bun ya kolam renang. Bun, tapi kepikiran gak sih untuk nerusin karir keartisan gitu, Bunda, balik ke sini terus fokusin ngejalanin karir keartisan? Jalankan aja apa adanya, Mbak. Sesuai dengan kalau misalnya dapat job ya dapat job, kalau enggak. Toh juga Bunda kan pokok kerjanya kan cuma di Jerman. Kalaupun di Indonesia itu paling sambilan. Dan itu semua udah diatur sama Ivan. Nanya apa lagi Mbak sampai kemana-mana? Ntar nanya lagi lakinya Mak. Laki Bunda tanya Bunda ini apanya gimana? Emang udah ada, Bun? Nanti ku tarik lidah kau ya. Bunda mancing-mancing ya kan, kita namanya jurnalis nanya. Oh ini jurnalis, jadi ceritanya Bunda diwawancara ini nih. Iya dong. Iya dong Bun, gimana sih Bun? Ya udah cepetan, jangan lama-lama. Berarti kan jurnalis kan, berarti punya hak untuk menghentikan perbincangan ini. Dia cepat-cepat Bunda mau makan, mau masak. Tadi pertanyaan udah ditanya semua ya. Udah, mau nanya apa sekarang aku tanya Mbak. Aku sekarang tanya Mbak, boleh dong aku bertanya ke Mbak? Iya boleh. Apa? Mbak udah kawin? Belum. Salah nggak saya? Ini banyak anak-anak Bunda di live ini lagi nonton. Bun doain tahun ini, Bun. Amin. Ngapa jadi ngomongin ke ewang-ewang Bun? Ya emang kan lagi Pak. Itu kan cutusan Bunda. Biar nggak terlalu stres. Hidup itu kan perlu canda dan gurau. Iya. Jadi nggak tegang lama-lama bergantungan ya kan. Hidup itu harus ngikutin situasi. Kalau nggak mood ya nggak mood. Kalau lagi senang, kalau lagi serius. Kayak gini kan Bunda ada seriusnya juga. Gitu loh. Bun, terakhir. Dari tadi terakhir Mbak perasaan saya. Bener, ini terakhir sebelum Ya udah. Bunda mau makan. Ya Allah. Oh, masak dulu. Ke pasar. Terakhir pesan Bunda untuk kan hashtag kabur aja dulu lagi rame banget kan di sini gitu. Nah, pesan Bunda sendiri untuk mungkin orang Udah ngerti maksudnya. Ya, menurut jadi tips Bunda ini buat yang ingin mencoba untuk kabur dari Indonesia atau gimana, tolong dipahamin dulu, jangan terburu-buru, jangan terlalu nafsu, pelajarin dulu, jangan sampai keluar negeri atau menyesal karena perlu diperhitungkan lebih dalam. Jadi jangan juga gampang terpengaruh dengan janji-janji yang kadang-kadang kita nggak tahu. Perlu dipersiapkan lebih komitmen dengan diri sendiri. Jadi jangan sampai ada kekecewaan setelah nanti gitu. Jadi dipertimbangkan lagi. Dan saya minta kepada pemerintah Indonesia tolong dimudahkan untuk dimudahkan untuk para pencari kerja. Persyaratannya tolong dihapuskan yang tidak sesuai dengan undang-undang, dan jangan membuat undang-undang sendiri buat semua perusahaan. Jadi maksudnya kasihlah lebih memudahkan mereka. Atau juga kita hidup harus bertoleransi, saling membantu, ya kan, saling mendukung, ya kan. Hidup kan harus lebih kayak lebih kayak pengertian. Jadi buat semua perusahaan-perusahaan, apakah itu perusahaan apa, dari mulai makanan, CPPT apa segala macam, pabrik, tolong berikanlah pekerjaan kepada yang mau bekerja dengan sesuai syarat yang tadi yang tidak pantas yang Bunda sebutkan. Sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kebisaan dia. Masalah fisik, masalah umur, masalah gender itu kalau bisa tidak ada, karena itu sudah menjadi intimidasi ya. Sesuaikan aja, misalnya ya kalau di pabrik apa yang dia kerjakan, paling cuma jahit. Apa sih kerja pabrik? Paling cuma masuk karton, keluar karton. Itu kan nggak perlu didikan. Itu kan bekerja dengan mesin atau lipat-lipat apa gitu kan nggak perlu. Atau apa Mbak yang baju-baju Mbak tekstil kan tidak menggunakan baca nulis, cuman tangan yang bergerak. Kecuali kalau mereka kerja di suatu perusahaan, misalnya sebagai kasir di restoran atau sebagai kasir di supermarket, baru mereka harus punya pendidikan supaya tidak jadi sesuatu kesalahan dalam hitung menghitung. Tapi kalau cuman buru-buru yang tidak menggunakan ijazah, ya kasih mereka kerjaan, usianya 30, yang penting mereka masih kuat. Kalau mereka lumpuh ya suruh pulang. Iya benar. Oke. Makasih ya Mbak. Kapan ini disiarkan Mbak? Sama-sama Bunda. Insya Allah besok ya? Besok. Nggak dibayar aku. Lusa. Aku nggak dibayar.
Ya, nanti aja kalau datang ke sini. Ah, nggak bisa kayak gitu. Bayar aku. Ya Allah, ya Allah. Itu kucing mana kucing? Hah? Bunda makasih ya, sehat-sehat. Iya sayang. Bye. Jangan dipelintir ya. Ya ampun. Enggak. Pokoknya potong-potongnya jangan yang aneh. Iya. Ini soalnya anak-anak bunda menyaksikan semua nih, ada yang rekam ini. Iya kan ABC juga di sini. Iya. Ya udah ya, bye semuanya. Ya udah saling ewong-ewongan, bye. Diki. Nggak mau Niki hitam kali badannya ah. Putihin dikit. Sih, Bu, saya Itu gini. berondong. Ah nggak suka aku hitam-hitam. Mendingan sama orang hitam sekalian. Kayak Abi berondong. Enggak, Abi mah putih. Aduh, kasihan deh. Abi putih aduh ya. Abi putih sayang. Abi Puan. putih. ya Allah gatal dia. Ya udah ya, Bunda mau jalan dulu. Bye. Bye. Puan. Ayo bisa nggak matiin ya? Bisa dong. Bisa.